Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini melanjutkan perjalanan pendakian 12 gunung dari Bang Ube. Tapi kali ini ada yang berbeda. Kita akan menyimak sisi lain dari Bang Ube selama pendakian di Lawu kali ini. Baiklah, seperti biasa kita akan berdoa sebelum memulai cerita agar terhindar dari gangguan selama cerita ataupun setelahnya. Berdoa selesai. Mari kita simak ceritanya. Selesai dengan Sindoro Sumbing, perjalanan dilanjutkan ke gunung selanjutnya, Merbabu Merapi. Tapi harus gagal karena kondisi Merapi yang sedang berstatus siaga. Dan benar saja, di akhir Oktober, Merapi terbangun dengan tumbal sang juru kunci, Mbah Marijan, yang dulu rumahnya digunakan sebagai base camp pendakian. Dan juga kerap kali dimintai tolong untuk mencari pendaki yang hilang di Merapi. Oke, skip Merbabu Merapi. Kita bakal lanjut lurus ke selatan menuju Jogja untuk menyerahkan titipan maminya Dian buat keluarga besarnya di Jogja. Ingat dua bapak-bapak yang bertemu gua di Ranukumbolo? Di sini kita bertemu lagi tepatnya di Hargodalem, yang konon tempat moksanya Prabu Brawijaya V. Satu hari di Jogja mulai menuju sang raksasa kelabu penjaga perbatasan. Yoi, Gunung Lawu. Gunung yang seakan gak pernah kehabisan stok cerita-cerita mistis, baik di kalangan pendaki, peziarah yang napak tilas, ataupun pelaku spiritual dengan berbagai hajat. Pendakian via Cemoro Sewu kami pilih, karena memang ini rute yang umum dan rute tercepat menuju Puncak Lawu. Tertulis di papan dekat pos pendakian, Puncak Lawu 8 saja. Tapi iya juga sih, kalau lagi solo, gua bisa 6 jam sampai puncak. Seperti biasa, Dian segera menuju masjid di seberang jalan, sementara gua sibuk mempersiapkan peralatan hingga perbekalan. Di sini kami memutuskan trek sore, agar ketemu tanjakan pada malam hari. Jam 4 sore, pendakian dimulai dengan trek santai, dan mulai menanjak curam selepas pos 3. Medan semacam anak tangga lumayan menyiksa paha, pinggang, dan betis. Tapi masih oke lah, karena trek malam jadi nggak terlalu terasa. Semua aman terkendali. Sampai di Sendang Derajat jam 11 malam. Lanjut istirahat, makan malam, dan Dian segera beribadah. Sengaja kami nggak langsung menuju Mbokyem, karena sewaktu di bawah, kami melihat buku pendakian. Terdapat 50 lebih nama yang sedang mendaki hari ini. Jadi ya pasti gak dapat tempat. Angka 50 itu kalau dulu udah wow bingit, berbanding terbalik sama sekarang. Bisa ribuan pendaki berada di satu gunung yang sama. Padahal puncak cuma secuil. Terus kalau ke puncak ganti-gantian gitu. Tapi oke lah, makin rame gunungnya jadi gak begitu serem. Mungkin sekarang banyakkan pendakinya daripada setannya kali ya. Atau sekarang terbalik, setan yang kesurupan pendaki. Gue gak bisa bayangin setan kesurupan pendaki. Cuaca hari ini sangat bagus, padahal biasanya udah masuk musim penghujan. Jam 3 pagi mulai menuju puncak. Jalur mulai terjal dan puncak Lawu sudah terlihat. Mungkin sekitar 30 menit lagi. Terlihat banyak lampu senter di atas puncak, tanda sudah banyak pendaki di atas sana. Yang, puncak udah rame aja tuh. Baru jam berapa ini? Tanya Dian. Iya nih, baru jam 4:30. Udah pada sampai aja. Pada ngebet kali lihat sunrise di puncak. Jawab gua. 10 menit sebelum puncak, terdengar suara ramai orang-orang bercanda ria dari arah puncak. Lalu tibalah kami di puncak. Tapi kali ini bukan dengan hati senang, melainkan keheranan.
Puncak yang sedari tadi ramai dan banyaknya sorot senter yang terlihat oleh kami dari bawah tiba-tiba hilang. Puncak kosong melompong, gak ada pendaki. Karena kami yang pertama sampai. Pada kemana nih orang? Perasaan tadi rame. Dian bertanya. Suara yang kebawa angin kali, jawab gue. Loh, bukannya kamu juga denger ya? Kalau suara angin sih bisa jadi. Tapi sorot senter tadi gimana Yang? Masa iya aku halu? Tanyanya lagi. Iya ya. Terus tadi apaan Yang? Paling omsay, jawab gue santai sambil cek kondisi puncak. Yang, omsay apaan? Om Saiton, jawab gue puas. Udah gak usah dipikirin, sebentar lagi sunrise. Ayo cari posisi PW. Ajak gue ke Dian buat mengalihkan fokus dan ya seperti biasa menatap Batara Indra. Sorry, salah tulis. Batara Surya. Sang surya di ujung terlihat bulat seperti virus corona yang sinarnya dengan cepat dapat menginfeksi gelapnya langit malam. Dengan kecepatan konstan menginjeksi malam panjang yang bagai tanpa proteksi menghilang tergradasi. Hingga sempurnalah penjajahan sang surya kepada sang Chandra. Tanpa sadar, karena larut dalam renungan kami masing-masing, ternyata sudah banyak pendaki di sekitar kami, yang membuat kami berpindah ke Gegerboyo, lokasi paling eksotis sekaligus mistis. Tiba-tiba, Dian memukul lengan sambil berkata, "Nggak lagi mikirin aku kan?" "Enggak lah, ada kenangan khusus di Lawu," jawab gue. "Mantan?" "Bukan, tapi Mas Tony. Sini aku ceritain. Tony Anggoro Sasmito dan Tino Anggoro Sasmito, dua kakak kembar gue yang berjarak 10 tahun sama gue." Jakarta 1996. Rumah gue masih di Rawamangun, Jakarta. Rumah kecil sederhana di tengah ibu kota, menjadi saksi pergerakan pemuda. Sering juga menjadi persinggahan sementara para buronan ABRI kala itu, seperti Budiman Sujatmiko, Yusan, Ucok HI, dan lain-lain. Waktu itu Bang Budi tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik (PRD). Peristiwa Kuda Tuli atau kerusuhan 27 Juli di depan kantor PDI Jakarta pecah. Dua kakak idiot gua menyiram bensin pada kumpulan massa, sedangkan Budiman, Petrus, dan kawan-kawan menyulut api, membuat suasana memanas. Dan bentrokan pun pecah antar massa dengan aparat, dengan warga sipil menjadi korban pentungan dan sepatu boot aparat. Dua kakak gue beserta peserta aksi ditangkap dan dibawa menggunakan truk militer. Mereka digiring dengan tangan terikat dan mata tertutup. Sepanjang perjalanan di dalam truk, masing-masing dari mereka bertanya-tanya dalam hati, apakah kami menjadi korban Petrus selanjutnya yang jasadnya tergeletak begitu saja di pinggir jalan bagai sampah tak berharga? Seminggu kemudian, Mas Tony dan Tino bebas dengan wajah lebam dan satu tulang rusuk yang patah. Mereka bebas karena nggak ada bukti mereka terhubung dengan PRD dan tidak terbukti menjadi provokator. Padahal faktanya aparat yang memulai dengan pentungan yang akhirnya kakak gua memprovokasi peserta aksi dan Bang Budiman CS yang mengipasi. Sementara para anggota PRD tetap ditahan tanpa kepastian. April 1997. Mas Tony dan Tino berangkat ke Banjarmasin untuk memenuhi undangan pernikahan salah satu aktivis yang juga teman sewaktu dulu berkuliah. Mereka yang asli Dayak Meratus, sekaligus untuk mengeksplor Gunung Halau-Halau melalui Desa Kiyu di hulu sungai tengah Kalimantan Selatan. Mei 1997, terdengar kabar Jumat Kelabu dari Banjarmasin. Kerusuhan yang dipicu kampanye Golkar dan melebar menjadi isu rasial. Bang Ishak, si pengantin baru, turut menjadi korban dengan 2 lubang di rusuk, 1 lubang di dada dan 1 proyektil bersarang di kepala. Pasca kematiannya pun masih harus berbagi lubang yang sama dengan puluhan mayat yang lain. Kuburan massal di landasan Ulin Tengah. November 1997.
Ekonomi diambang krisis moneter, kondisi politik yang pelik, ditambah paceklik merontokkan sistem ketahanan pangan. PHK massal terjadi di mana-mana. Kemarahan mulai memuncak diiringi mosi tidak percaya pada pemerintahan Soeharto. Demo-demo mulai digelar di mana-mana dan juga di berbagai daerah. Corong orator mulai leluasa menyampaikan fakta-fakta tentang negara yang sebenarnya, tetapi masih di batas aman. Tulisan literasi kritik makin liar. Demonstrasi dari berbagai kalangan mulai berani. Demo yang biasa digelar menggunakan uang pribadi dan patungan berubah menjadi pesanan. Dengan gelontoran dana demo dari ormas dan partai, juga intervensi Amerika lewat tangan IMF yang berkedok pahlawan, membantu menyelamatkan negara dari krisis moneter. Desember 1997, Mas Tony berorasi di depan Istana Negara dengan narasi satir penuh sarkas, yang waktu itu hanya ada dalam tulisan literasi. Tidak seperti penulis yang menyembunyikan hidung mereka di balik majalah dan di bawah meja tulis mereka, lalu terkenal sebagai pencetus reformasi. Hanya lewat tulisan, nyali tai banteng. Gak banyak orator berani menyuarakan naskah satir secara langsung, karena masa itu sangat beresiko. Oke, biar gua kasih kalian salinan naskah beliau yang waktu itu membuat telinga penghuni istana menggeliat dan aparat terbakar. Mas Tony, izinkan adikmu ini membacakan orasi terakhirmu, agar generasi yang hanya mengenal Abu Bakar tapi tidak mengenal siapa Raden Mas Said tahu apa itu jihad yang sebenarnya. Agar generasi ini mengerti, tanah yang mereka pijak adalah hasil tumbal darah, keringat, dan nyawa demi Ibu Pertiwi. Agar generasi ini tahu bagaimana perjuanganmu dan rekan-rekanmu yang tidak bergeming menyuarakan kebenaran di bawah desingan peluru. Agar mereka seangkatanmu dapat mengenang dan bercerita pada anak cucu. Dengan megafon merek Toa, orasi pun dimulai pukul jam 10 siang hingga giliran Mas Tony pada jam 2 siang. Salam sejahtera saudara-saudara. Salam Amorfati pada RI. Apa kalian lupa Jumat Kelabu, Banjarmasin 23 Mei 97, ratusan korban, pentungan dan senapan terkubur dalam satu lubang Kalimantan. Jangan lupakan amarah ujung pandang 24 April 96. Kala anak emas mendapat kesempatan, sedangkan anak haram hanya bisa mengeram. Apa kalian lupa pada Tanjung Priok, kala truk-truk militer menggilas warga yang protes dengan aksi tidur di aspal, 17 peluru tajam dikokang dalam senapan menembus kepala 17 warga tanpa harapan. Bagaimana dengan Kendari? Ada apa dengan Bali? Masih banyak korban mutilasi ditutupi, tertutupi isu pengganti propaganda rasis sebagai kamuflase banyaknya kasus korupsi di negeri ini. Propaganda dengan tumbal sadis Muslim dan Nasrani di Maluku Utara menginjeksi stimulan amnesia kepada rakyat dengan kemerdekaan berkarat, menutupi topeng kalian para bang. Kami muak dengan dusta kalian yang memaksa kami tersenyum dengan kedamaian palsu. Di balik tirai-tirai ini menjuntai sampai akar-akar menjalar belukar satar para faksis demokrasi. Omong kosong demokrasi. Ketika fasis tunggal kuasa melebihi kausa prima menjajah invasi tanah dengan segudang undang-undang pertanahan, dengan alibi pertahanan pangan. Kan para rasis tolol mengisi air kencing kalian ke dalam botol yang diminum keparat berwajah bangsat, berseragam aparat, dan siluman korporat. Darah itu merah jenderal. Kami hanya bermodal sombral, menolak menjadi wadah para feodal. Lihat di Lampung, Jambi, dan Pulau Kalimantan, kala petani rakyat semakin terjepit oleh korporasi sawit, perampasan lahan dan ladang semakin menggila. Dengan argumen tanah milik negara,
Lalu negara milik siapa? Jikalau jawaban kalian tentang semua ini hanya senapan dan pentungan, maka biarkan kami hadirkan neraka dari kerak bumi di atas aspal yang sama. Dan biarkan botol berisi bensin tersumpal kain terbakar melayang sebagai perlawanan terakhir. Persetan jas merah, persetan harga murah, hanya kamuflase serakah para setan tanah. Persetan anjing tua bangsat keladi bertajuk RI, biar beta tumbuh kasih mati hingga tak layak untuk diperingati. Percuma bicara santun, tapi otak hati dipaksa pikun. Korban kekerasan wamena dengan tembakan beruntun, berujung konflik yang menahun. Inkuroh apa yang melahirkan cendana, biar kuroh apa yang melahirkan Jenderal Kurawa. Kami bersumpah di atas darah yang tertumpah, perlawanan ini tak akan padam walau raga terpisah. Kami bersumpah atas bumi yang masih berotasi, takkan luntur darah juang hingga kami mati. Kami bersumpah atas sistem ketololan yang paling tolol, lidah tak akan putus menyatu kebenaran. Terus berjuang setangguh Patimura, sekokoh Frans Kaisipo, secerdik Mariona, secantik Mario Lalanda, seteguh Panglima Batur, sebrutal sisinya Mangaraja. Mati hanyalah label reduksi yang kalian akuisisi lewat eksekusi. Tak akan menangis orang tua kami ketika memandang mayat kami. Berbanggalah orang tua kami menyaksikan perjuangan kami yang murni tanpa tercampur otak dengan oli. Salam perjuangan, darah terakhir putra-putri Pertiwi. Jakarta 1997. 2 minggu lagi tahun baru menjelang 1998. Gua dan 2 kakak gua berencana mendaki Kerinci di Jambi. Persiapan mulai kami lakukan, mulai dari jogging 5 km pagi dan sore, sampai peralatan dan perbekalan kami siapkan. 1 minggu menjelang tahun baru adalah hari keberangkatan kami. Berangkatlah kami bertiga ke Lebak Bulus malam hari, menunggu bis yang akan kami tumpangi. Seperti biasa kami bercanda. Mas Tony bertanya ke gua, "Kira-kira kemana kita setelah mati?" "Ke alam kubur lah mas." Setelah masuk liang kubur dan peziarah pergi meninggalkan kubur sejauh 40 langkah, akan datang malaikat terus dikasih pertanyaan. Jawab gua polos. "Terus abis itu ngapain?" Tanya Mas Tony lagi. "Ya nunggu kiamat. Kan abis kiamat kita dibangkitkan lagi menuju padang mahsyar, terus dihisap, baru deh masuk surga atau neraka." Jawab gua lagi dengan serius dan culun waktu itu. "Gak boring boy, lo nunggu sampai kiamat?" Celetuk Mas Tino. Kalau gua nanti setelah kuis tanya jawab, mau gua ajak ngobrol tuh 2 malaikat biar gak boring. Nanti mereka gua ceritain gimana indahnya Indonesia. Gua ceritain gunung-gunung yang ada di sini, tentang pendakian-pendakian yang gua jalanin, tentang bagaimana gua dan teman-teman berjuang melawan dinasti otoriter, tentang bagaimana cara orang tua gua besarin gua, tentang pacar gua yang secantik Inneke Koesherawati, tentang indahnya menjadi manusia yang malaikat gak bisa ngerasain sumpeknya jadi manusia. Terus nanti kalau ceritanya habis, gua ulang lagi dari awal. Terus gua ulang sampai nanti kiamat. Enaknya sih sambil main monopoli, iya gak sih? Jawaban nyeleneh dari Mas Tony. "Monopoli ber-4 ton," sahut Mas Tino. "Nah, makanya nanti kuburan lo jangan jauh-jauh dari gua. Nanti kita monopoli. Kalau boring, kita main gaplek. Gimana?" Jawab Mas Tony lagi. "Gua gak diajak mas." Tanya gua ke mereka berdua. Lalu Mas Tino menjawab, "Tenang aja. Kalau berlima nanti kita main biliar. Yang kalah ngolong." Hahaha.
1 jam kemudian bis datang. Lalu Mas Tony izin beli rokok dan ke kamar mandi. Gua sama Mas Tino lama nunggu Mas Tony sampai bis kembali berangkat. 1 jam, 2 jam, sampai pagi kita nungguin Mas Tony belum juga balik. Setelah pagi, Mas Tino menyuruh gua pulang buat kasih kabar ke bapak. 3 hari keluarga kami mencari keberadaan Mas Tony, bertanya-tanya ke teman-teman sampai ke kiai di dekat rumah. Hasilnya pun nihil. Sampai cerita ini gua tulis pun belum ada kabar tentangnya. Kalau dia mati, di mana jasadnya? Di mana kuburannya? Kalau dia bersembunyi dari kejaran ABRI, apa dia nggak rindu dengan kami keluarganya? Nggak rindu sama kekasihnya yang secantik Inneke Koesherawati katanya? Kalau Mas Tony masih hidup dan melihat channel ini, cepatlah pulang Mas. Kami semua rindu. Bapak sama ibu sudah berumur. Tahun kemarin usia bapak 69 tahun, nekat ke puncak Semeru cuman buat merayakan hari ulang tahunmu Mas. Sorry nih, gua kebawa suasana. Gua share naskah orasi ini bukan apa-apa ya, sekedar mengingatkan di udara yang kalian hirup ada aroma mayat di sana. Di tanah yang kalian pijak ada tumbal manusia di sana. Karena mustahil negara berdiri tanpa tumbal. Mustahil merdeka tanpa wadal. Mungkin di zaman sekarang orasi itu terdengar biasa, tapi yakinlah, di pemerintahan Soeharto berbeda. Badan bertato saja sudah cukup alasan untuk kalian berakhir di dalam karung sampah. Lalu, di mana horor dan misterinya? Pakai otak kiri kalian buat berpikir, dan otak kanan buat merenung. Berapa banyak yang mati tanpa terungkap? Berapa banyak yang hilang gak kembali? Berapa banyak kuburan massal tanpa nisan? Kalau gua tarik lagi ke tahun 65, mau berapa banyak lagi? Gua tarik lagi ke November 45, berapa ratus ribu arek-arek Surabaya yang meregang nyawa dalam perang? Gua tarik lagi ke 43, berapa juta yang mati dalam predikat Romusa kerja Rodi sampai mati? Benarlah kata Bung Karno, jangan pernah lupakan sejarah. Bersambung. Dek, berusahalah jadi yang nomor 1 atau nomor terakhir. Jangan pernah bilang iya pada nomor 2, 3, dan seterusnya. 2 dan 3 bukanlah juara, melainkan first loser dan second loser. Mending jadi loser sekalian daripada ada embel-embel first. Gak ada yang bagus menjadi pecundang pertama. Pesan Mas Tony Anggoro Sasmito, Sapporo, Jepang 2020. Terima kasih Bang Ube. Semoga cerita kali ini dapat menjadi pengingat bagi kita generasi saat ini, bahwa perjuangan tak akan mudah, tapi jangan sampai harapan musnah. Terima kasih yang telah menyimak episode kali ini. Salam untuk Mas Fihar Hamzah, Mas Rengga RF, Mas Ibad, Bunda Zidan, Mas Nisfi Majid, Mas Dimas Chandra, dan BGS BRMS yang menjadi komentar pertama di episode sebelumnya. Sampai di sini episode Ada Apa Gerangan kali ini. Jumpa lagi dengan saya Tama di lain kesempatan. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.